Have you ever heard of night action? You shouldn't have. The Night Agent Season 2 2025. Sebelumnya kita mengetahui pada season 1 di Gedung Putih Amerika Serikat, seluruh kepemerintahan ternyata mendapatkan sebuah rahasia di dalam basement. Panggilan telepon yang sangat rahasia dari seluruh intelijen yang telah melaporkan ada sebuah masalah. Seorang petugas yang bernama Peter, dia yang telah mendapatkan panggilan telepon dari agen lapangan, ternyata dari sepupu agen tersebut mendapatkan sebuah masalah tentang pemberontakan. Sampai pada akhirnya Peter telah diburu oleh seseorang yang sangat misterius bersama seorang wanita yang bernama Rose Larkin. Sehingga kekacauan terhadap kepemerintahan Amerika pun telah terbengkalai. Sampai-sampai ibu presiden menjadi sebuah korban sorotan yang paling tak diduga. Kemudian ketika Peter menyelamatkan sang presiden, akhirnya Peter mendapatkan sebuah penghargaan dari sang presiden. Bagaimanakah kelanjutannya tentang pekerjaan Peter sebagai agent? Kita akan lanjutkan di season 2 sekarang. Pada awal season 2 episode 1, saya akan membawa teman-teman semuanya ke Bangkok, Thailand. Seorang intelijen yang sekarang sudah handal, dialah yang bernama Peter Suherlan, yang sedang menjalankan sebuah misi bersama seniornya, dialah yang bernama Alice. Mereka berdua layaknya sebagai pasangan kekasih yang sangat mesra sekali yang sedang melakukan ngedate bareng. Namun di dalam kencannya ternyata Peter dan Alice sedang menjalankan sebuah misi rahasia, yaitu melakukan pengintaian terhadap seseorang yang akan melakukan transaksi dengan orang yang bernama Warren Stoker. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat misterius, diduga adalah orang yang akan membuat sebuah kerusuhan di dalam Bangkok, Thailand ini. Dengan begitu Peter dan Alice langsung melanjutkan intel untuk bisa melihat apa yang dilakukan oleh Warren. Ternyata dia sedang bertukar sesuatu sehingga Peter dan Alice halus berpencar. They exchange anything? Alright, I'm gonna take the new guy, you take Warren. Be careful. You be careful. Do you still have him? Yeah. Singkat cerita, Peter dan Alice terus saja melakukan pengintaian terhadap Warren bersama para konco-konconya. Sampai pada akhirnya larut malam pun telah tiba, di mana Peter terus saja melihat pengintaian terhadap mereka semua untuk bisa melihat di manakah transaksi tersebut. Namun Warren yang sekarang menyimpan sesuatu di dalam pot muga di samping pinggir jalan, sehingga Peter pun terus saja melihat apa yang akan dilakukan oleh mereka. Kemudian salah satu dari temannya Warren pun langsung mengambil sebuah flash disk. Entah apa isinya dalam flash disk tersebut, yang jelas ini adalah sebuah situasi yang sangat berbahaya. Namun dengan seketika Peter telah ketahuan. Peter? Oh shit, me too! Go ahead. Night action. Code, please. Sungguh disayangkan sekali, pengintaian selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan telah gagal. Mereka berdua ada seseorang yang telah membocorkannya. Seluruh para konco-konconya Warren pun telah memburu Peter dan Alice. Mereka telah menghubungi markas pusat Gedung Putih untuk meminta ekstraksi. Namun sayang sekali, Alice harus terbunuh. Alice! Sungguh tanpa diduga, kejadian yang sangat memilukan. Partner sekaligus seniornya Peter telah dibunuh sadis oleh Warren bersama para konco-konconya. Sehingga seluruh para agen Night Action sedang melakukan ekstraksi untuk menjemput Peter di suatu tempat. Sehingga mereka pun langsung mempersiapkan diri. Peter menginginkan menemui seorang wanita atasannya untuk bisa mengabarkan bahwa Alice sekarang sudah mati. Are you and Alice okay? Alice is dead. She's gone. Frag out! Sungguh tanpa diduga, situasi pun semakin rumit.
Sedangkan di sisi lain kita melihat flashdisk yang telah diberikan kepada seseorang ternyata berisi sebuah file rahasia tentang beberapa negara, bahkan keamanan intelijen yang telah didapatkan oleh mereka. Apakah yang disebut dengan pembantaian? Kemudian Peter yang sekarang terus saja berlari, dia pun akan pergi untuk menghilang sementara waktu. Selang beberapa lama kemudian, 1 bulan telah berlalu. Seorang wanita yang berada di tempat psikiater karena dia galau telah ditinggalkan oleh sang kekasih. 10 bulan tanpa kabar, dialah wanita yang sudah kita bicarakan yang bernama Rose Larkin. Setelah kejadian Peter menyelamatkan sang presiden di season 1, dia telah berpisah sementara waktu dan Peter tidak pernah menghubunginya, sehingga Rose merasa galau sekali. Entah apa yang terjadi kepada Peter sekarang, di mana Peter sampai saat ini belum diketahui kabarnya di manakah Peter berada. Proprietary algorithm makes connection. Excuse me a minute. Singkat cerita, suatu ketika di mana Rose Larkin mendapatkan sebuah kabar dari seseorang misterius dengan nomor yang tidak pernah dia kenal, mengatakan dia pernah melihat Peter. Apakah dia telah dihubungi oleh Peter? Karena sampai 1 bulan yang lalu Peter tidak ada kabar. Mendengar apa yang terjadi terhadap kekasihnya, sehingga Rose pun langsung panik. Sampai-sampai dia mengingat tentang masa lalu untuk bisa menghubungi Presiden Amerika, menanyakan tentang Peter. Kemudian, selang beberapa hari kemudian, kita melihat bahwa seseorang yang telah didelegasikan oleh Presiden, di mana seorang wanita intel yang telah bertemu dengan Rose Larkin, dialah yang bernama Agent Catherine, mengatakan kepada Rose bahwa Peter telah menghilang 1 bulan yang lalu. Dia keluar dari radar dan tidak pernah ada kabar setelah partner yang bernama Alice telah dibunuh habis-habisan di Bangkok. Entah apa yang telah terjadi, Peter apakah masih hidup atau sudah mati? Sampai saat ini belum ada kabar. Catherine langsung mengatakan jika Rose mendapatkan sebuah informasi tentang Peter, dia harus bisa menghubunginya, karena ini adalah tugas kami sebagai intelijen. I came at the request of POTUS. I know what your contributions were. Drop the words night action from your vocabulary. Setelah mendapatkan informasi dari Catherine, akhirnya Rose Larkin langsung membuka laptop dan komputernya untuk bisa mengeluarkan keahliannya. Karena Rose adalah seorang pertas, dia langsung memberikan sebuah kode tertentu untuk bisa memeriksa CCTV di berbagai daerah, bahkan di penjuru dunia. Dengan teknologi yang sangat canggih, Rose pun mulai mencari. Kemudian di sisi lain, entah di mana, Peter yang sekarang sedang bersembunyi di suatu tempat, dia telah mempersiapkan sesuatu. Peter mengatakan dalam hatinya, pastinya di Gedung Putih ada seseorang yang telah membocorkan kepada Warren, sehingga dirinya telah diburu oleh seseorang. Sampai pada akhirnya, Peter sedang melakukan pengintaian terhadap Warren bersama keluarganya. Where are you? Sungguh tanpa diduga, ternyata Rose Larkin berhasil menemukan Peter beberapa waktu yang lalu. Dia yang telah kesakitan di sebuah tempat, ternyata Peter berada di sebuah tempat yang bernama New York. Sampai pada akhirnya, di mana Rose Larkin memutuskan untuk mencari Peter sendiri, datang ke ruangan atasannya untuk bisa meminta izin cuti karena dia akan bertemu dengan seseorang. Setelah mendapatkan alasannya sangat kuat, akhirnya Rose pun telah diizinkan. I'll just be gone a few days. Jimmy, leaning left. Go to your strong side. Singkat waktu, kembali lagi kepada Peter. Dia yang sedang berada di suatu tempat mengajarkan bermain basket kepada seorang bocah. Diduga bocah tersebut adalah anaknya Warren, yang dimana mereka telah lama tidak bertemu.
Namun si bocah itu mengatakan kepada Peter bahwa dia rindu kepada sang ayah tercinta, yaitu Pak Warren. Di mana Peter terus saja menggali informasi sampai-sampai dia melihat kata sandi dari handphonenya. Setelah apa yang disiapkan oleh Peter dari rumah, sehingga ibunya pun langsung datang untuk bisa menjemput anaknya. Ketika ada kesempatan di mana Peter telah menukar handphonenya untuk bisa menyelidiki sang ayah. Good luck at your game, buddy. Thanks. Oh, your phone's dead. Kemudian setelah mendapatkan handphone anaknya Warren, di mana Peter langsung membuka handphone tersebut, apa yang telah diperbincangkan dari sang ayah kepada anaknya. Ternyata Warren sangat menyayangi sang bocah untuk bisa bertemu di suatu tempat. Sampai pada akhirnya, di mana mereka berdua akan bertemu. Kemudian di sisi lain kita kembali lagi kepada Amerika Serikat. Di sebuah gedung putih, seluruh para pejabat Amerika pun telah menggiring sang presiden sedang melakukan rapat paripurna, di mana mereka semua mendapatkan sebuah masalah serius. Seorang presiden yang telah dikagumi oleh semua orang. Dialah seorang presiden yang bernama Michelle Travers. Ibu presiden dari Amerika mengatakan ke seluruh pada intel untuk bisa mencari Peter, karena kasus Peter di Bangkok telah membuat sebuah ketidakseimbangan antar benua Eropa, sehingga mereka pun harus bisa menemukan Peter di mana. Namun ibu presiden sudah mengerti bahwa Peter sedang bersembunyi di suatu tempat. So you think Peter is the problem? You told me to believe in him. I did. I do trust Peter Sutherland. Let's find him. Kemudian kita melihat Rose Larkin yang sekarang sudah berada di New York, di mana Rose akan mencari keberadaan Peter sesuai informasi yang dia dapat dengan kemampuan untuk bisa melacak seseorang. Bertemu di suatu tempat di mana memberikan informasi kepada sang petugas dengan berbagai alasan bahwa Rose adalah kekasihnya Peter yang sekarang sudah lama menghilang. Entah apa yang telah terjadi di mana Rose terus saja mengkhawatirkan sang kekasih. Akhirnya dia pun mendapatkan sebuah petunjuk. I really care about him. Okay, yeah. David was here for a couple days, yeah, but I haven't seen him since. Setelah seharian lama mencari, akhirnya Rose pun langsung datang ke sebuah lapangan basket karena ada seseorang yang pernah melihatnya. Bertanya kepada si bocah, mengatakan bahwa dia kenal dengan seseorang yang ada di fotonya. Dia memperkenalkan bahwa orang tersebut yang bernama David. Dengan begitu, si bocah pun langsung mengatakan David selalu saja datang ke tempat ini untuk mengajarinya bermain basket. Bahkan dia telah tertukar handphonenya. Mendengar apa yang telah terjadi, Rose pun langsung berencana untuk melacak handphone tersebut. Tracking phones is my main superpower. And your phone, of course. Kemudian di sisi lain, malam hari yang sangat kelabu, di mana Peter sedang mencari keberadaan Warren. Dia yang sedang berkomunikasi melalui handphone anaknya yang telah diambil oleh Peter, di mana sang ayah ataupun si Warren telah memberikan informasi di dalam handphone untuk mengikuti instruksinya. Dia harus mengikuti dan masuk ke dalam sebuah bis yang ada di pinggiran kota dan akan mendapatkan sebuah lokasi yang telah ditentukan. Peter yang sekarang bertindak sebagai si bocah untuk bisa menangkap Warren. Dia terus saja melakukan komunikasi untuk bisa bertemu dengan Warren. Sampai saat ini si Warren belum sadar bahwa yang akan ditemuinya adalah bukan anaknya, tetapi adalah Peter Sutherland. Melihat dari kejauhan di mana Peter yang sudah turun dari bis, dia pun baru sadar ternyata ada seseorang yang telah mengintainya. Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, Peter yang telah melepaskan tembakan, di mana Warren pun harus berhenti sejenak karena dia langsung mengangkat tangan. Namun Warren sadar bahwa Peter menginginkan Warren hidup-hidup. Sampai pada akhirnya Warren terus saja kabur untuk berlari. Ketika sedang melakukan pengintaian, lalu
tiba-tiba Peter. sungguh kejadian yang sangat tragis. Di masa sekarang mereka berdua telah bertemu. Setelah 10 bulan yang lalu, mereka berdua bertemu dengan keadaan yang sangat darurat. Karena seluruh anak buahnya si Warren telah bersiap siaga untuk bisa melakukan perlindungan kepada Warren. Sampai pada akhirnya, di mana Peter dan Ross sekarang sedang terdesak dan harus kabur dari tempat ini. Ross, come on! How Uber works? Sure about that? Singkat cerita, akhirnya Peter dan Ross pun berhasil lolos dari pengejaran Warren bersama para konco-konconya. Hampir saja mereka berdua terbunuh. Untungnya mereka berhasil lolos dan masuk ke dalam apartemennya Peter, di mana ini adalah tempat persembunyian Peter setelah beberapa bulan yang lalu dia menghilang. Peter pun langsung merasa heran kenapa Ross ada di tempat ini. Ross mengatakan bahwa seorang wanita yang bernama Catherine, salah satu petinggi dari intelijen dari Eropa, langsung datang ke tempat ini dari Gedung Putih untuk menanyakan di manakah Peter berada. Sesuai kemampuan yang telah dimiliki oleh Ross Larkin, pastinya melacak seseorang itu adalah sudah keahliannya. Namun Ross tidak mau ini terjadi karena Peter sekarang dalam bahaya. You want to tell me what's going on? I can't get you involved in this. Kemudian Peter pun langsung menjelaskan kepada Ross bahwa seseorang yang bernama Warren adalah orang yang telah memberikan sebuah file rahasia kepada seseorang. Sampai sekarang belum diketahui apa di dalam isi file tersebut. Ketika misinya untuk melakukan pengintaian, tiba-tiba saja mereka telah mengetahui. Yang jelas pastinya di dalam Gedung Putih ataupun dari agensi telah membocorkan kepada seseorang. Sampai-sampai misi di Bangkok telah kacau balau. I was just trying to help, okay? So I kind of saved you in a way. Kemudian di sisi lain, markas Duta Besar Iran yang berada di New York. Seorang wanita yang sedang memberikan sebuah berkas, dialah yang bernama Nur Taheri. Seorang pembantu dan bersih-bersih di tempat ini untuk bisa mempersiapkan sesuatu keperluan semua intel. Termasuk juga para anggota Duta Besar yang sedang menjalankan sebuah misi antara persaudaraan Iran dan Amerika Serikat. Seorang laki-laki yang menjadi ketua Dubes, dialah yang bernama Abbas Mansuri. Seorang laki-laki ini yang sangat berbahaya, sehingga sangatlah antusias untuk bisa menjalin sebuah persaudaraan. Sebuah obrolan dari Abbas mengatakan kepada semua orang, dia telah mengangkat seorang laki-laki yang bernama Javad Rahmani sebagai kepala keamanan. Setelah rapat paripurna Dubes Iran bersama seluruh para anggotanya, Nur Taheri seperti biasa melakukan aktivitasnya bersih-bersih dan merapikan semua meja para pimpinan. Tiba-tiba saja temannya langsung muncul. Dia pun langsung menggoda Nur Taheri, mengatakan seorang laki-laki yang bernama Javan. Dia adalah laki-laki yang masih lajang, sama seperti Nur Taheri. Temannya pun langsung mengatakan kepada Nur bahwa mereka berdua adalah cocok sekali. Dengan seketika, Abbas pun langsung datang meminta kepada Nur untuk menyetrika jasnya. Karena beberapa waktu ke depan, dia akan melakukan rapat paripurna. Kemudian kita kembali lagi kepada Peter dan Ross Larkin. Mereka berdua masih melakukan pelacakan kepada Warren karena dia telah lolos ketika waktu semalam. Sesuai kemampuan dari Ross Larkin, dia pun terus saja meretas semua CCTV yang ada di kota ini dan harus bisa mencari di manakah Warren berada. Tengah-tengah obrolan yang sangat panas, di mana Peter telah dipertaruhkan nyawanya untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Dengan secara tiba-tiba, Peter langsung melihat di dalam laptopnya Ross Larkin. Karena dalam sebuah CCTV, si bocah anaknya Warren telah keluar untuk melakukan turnamen basket. Disinilah mereka pun langsung bergegas. Oh, something is up. Okay, wait, where are you going? Warren might be trying to grab him at the game.
Selang beberapa lama kemudian, pertandingan basket pun akan dimulai. Namun si bocah langsung dijagal oleh Warren, mengatakan bahwa dia harus pergi ke suatu tempat dan ini adalah keadaannya sangat mendesak. Memberikan penjelasan kepada sang anak bahwa dia harus pergi sekarang juga karena situasi ini sangatlah mendesak. Tiba-tiba saja ayah angkatnya langsung datang. Warren yang melihat itu semua langsung naik darah. Hey, Ethan, don't just... Kid, you're violating a court order right now. I got him. Go. Sungguh tanpa diduga, di mana ayah angkatnya si bocah pun langsung dihajar oleh ayah kandungnya, yaitu si Warren, mengatakan bahwa dia telah membawa si bocah. Sang istri tercinta pun langsung datang dan diberikan peringatan kepada mereka. Lalu dijelaskan kepada Peter dan Ross bahwa dia akan pergi ke suatu tempat, lapangan terbang pribadi milik Warren. Yang jelas mereka berdua akan pergi sekarang juga. He's a pilot. My God! Sebelum kita lanjutkan, kita kembali lagi kepada sang wanita cantik yang bernama Nur Taheri. Ternyata jilbabnya telah dibuka, dimasukkan ke dalam amplopnya. Melihat ada seseorang yang telah mengamati, di mana Nur ternyata mempunyai muka dua. Entah apa yang dipikirkan oleh si Nur. Singkat cerita, Nur langsung masuk ke dalam sebuah bangunan tua, di mana ini adalah bangunan kosong. Bertemu dengan seorang laki-laki yang diduga itu adalah intel dari CIA. Entah apa yang mereka lakukan, ternyata mereka berdua sedang bertukar informasi tentang diplomat antara Iran dan Amerika. Namun Nur belum bisa mendapatkan sebuah informasi yang sangat sensitif. Dia pun disuruh untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam. Alright, you come up with something extraordinary. An American in the intelligence community. If it's true, find proof. Sedangkan di sisi lain di arena basket, kita melihat kerusuhan yang telah terjadi. Tiba-tiba saja Catherine langsung datang, mengatakan dia adalah ketua intelijen yang telah melihat apa yang telah terjadi. Setelah dijelaskan, dia telah melihat seorang laki-laki yang diduga itu adalah David. Ternyata itu adalah Peter Sutherland. Ketika melihat di lapangan terbang, Warren yang sedang mempersiapkan pesawat untuk anaknya dan dia harus pergi ke suatu tempat. Sambil menguatkan dengan sebuah pernyataan, tiba-tiba saja Peter datang. Trust me. Yeah, trust me. Okay. Ethan! Sungguh kejadian yang sangat memilukan, di mana si bocah pun langsung tercengang. Ternyata temannya yang bernama David adalah Peter, seorang laki-laki yang sedang mengintel ayahnya, di mana mereka pun harus bisa berpisah. Kejadian, kebohongan, dan semua kriminalitas itu ada di dalam benak si bocah. Sampai pada akhirnya si bocah langsung dikuatkan bahwa dia akan bertemu lagi dengan sang ayah. Your dad's gonna be safe, okay? Di sisi lain, kita melihat lagi kepada si Nur Taheri. Dia yang sedang menggali informasi tentang badan intelijen, di mana Iran dan Amerika. Sebuah kata yang tidak bisa diungkapkan, di mana seorang pengkhianat telah masuk ke dalam badan intelijen tersebut. Tiba-tiba saja, Javad langsung datang ke ruangan. چیکار می‌کنی اینجا؟ یه دستیار هست اینجا، درسته؟ نور هستم. جواد. بهترین رو جمع کنم. Kemudian di waktu yang sama, di mana Peter yang sekarang sudah menangkap Warren dan dia telah mendapatkan sebuah bukti yang nyata terhadap apa yang telah terjadi tentang kasusnya yang berada di Bangkok 1 bulan yang lalu. Namun di sisi lain kita melihat bahwa Ross yang sekarang sedang mengantarkan si bocah kepada sang ibu tercinta, mengantarkannya untuk bisa pulang ke rumah. Karena sekarang Ross tugasnya sudah selesai, dia pun akan pergi lagi ke California melanjutkan tugasnya.
Tanpa sadar, Catherine telah membuntutinya. Kemudian, di sisi lain, Peter yang sekarang sudah berada di sebuah persembunyian. Dia akan melakukan interogasi sambil merekam terhadap apa yang telah terjadi 1 bulan yang lalu. Yang jelas, misinya di Bangkok tentang sebuah pengintaian yang telah dilakukan oleh Alice dan Peter telah dikacaukan oleh Warren. Yang jelas Warren telah mendapatkan sebuah informasi dari dalam, baik itu dari Gedung Putih ataupun dari Intel Night Action, sehingga mereka pun harus bisa membuka mulut. Sampai pada akhirnya Warren langsung memberikan informasi. What was the intel you were passing on? Who were you selling it to? Said his name was Arthur. Wasn't the actual buyer, okay? Setelah mendapatkan dan menggali dari Warren, ternyata seseorang yang bernama Arthur. Entah siapakah namanya, Warren pun tidak tahu. Yang jelas, dia telah dibayar mahal untuk mendapatkan informasi tersebut. Kemudian Warren langsung membocorkan tentang informasi tersebut, yaitu tentang info senjata eksperimental, di mana mereka semua dikembangkan oleh agensi CIA. Apa yang dilakukan oleh mereka, dia pun tidak tahu. Sebelum menjelaskan lebih dalam lagi, tiba-tiba saja penyerangan dimulai. What program? It was called Foxglove. Hello? Ya, sangat disayangkan sekali. Season 2 episode 1 dan 2 telah berakhir. Bagaimanakah tanggapan kawan-kawan setia KDAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah Peter akan berhasil dan selamat dari penyerangan tersebut? Apakah dia akan mendapatkan sebuah jalan buntu? Karena informasi yang diberikan oleh Warren masih nanggung sekali. Bagaimanakah kelanjutannya? Yang jelas kita akan lanjutkan dan bahas sampai tuntas hanya di KDAGC. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan di episode selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.